Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku masih tetap semangat belajar. Sebelum belajar kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Banyak sekali bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Nah, kedatangan mereka ke Indonesia ini disebabkan adanya beberapa faktor. Di antaranya adalah gerakan motivasi mereka sendiri dalam pergerakan 3G yang kita kenal dengan 3G, yaitu semangat mereka dalam God, Gospel, dan Glory. Ini dalam bahasa Inggris kita terjemahkan satu persatu. Gold artinya adalah emas, di mana bangsa Eropa masuk ke Indonesia adalah ingin mencari kekayaan, menambah kekayaan atau gold atau kekayaan, di mana rempah-rempah pada saat itu harganya sangat mahal melebihi harga emas itu sendiri. Maka Indonesia adalah tempat menghasil rempah yang sangat melimpah, dijadikan tempat dalam eksplorasi mereka mencari rempah-rempah. Dikenal dengan motivasi gold atau kekayaan, atau emas atau kekayaan. Kedua adalah motivasi gospel. Mereka meyakini bahwa penyebaran wilayah, pencarian wilayah dari Eropa ke Indonesia ini adalah misi suci dari Tuhan. Selain mencari wilayah yang suci, wilayah yang untuk mengajarkan kepercayaan mereka atau gospel ini, mereka mencari tempat-tempat untuk dijadikan mereka dalam mencari perjalanan mereka suci, mengajarkan ajaran mereka, yaitu kepercayaan mereka, yaitu disebut dengan nama gospel. Kemudian selain itu, dari kerajaan mereka atau dari tempat mereka berasal juga mencari glory atau kejayaan, di mana keyakinannya adalah semakin besar wilayah yang dia kuasai, maka disebut sebagai negara yang semakin berjaya pada masa itu. Kemudian dalam hal ini juga terjadinya revolusi industri di negara barat atau di Eropa itu sendiri. Bangsa barat melakukan ekspedisi ini karena ditemukannya banyak sekali alat transportasi. Misi revolusi industri ini ditemukannya banyak sekali seperti kapal dan beberapa mesin uap, sehingga mereka dapat menyeberangi lautan dengan lebih cepat. Kemudian selain itu ada faktor lain, yaitu dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Ini adalah faktor di mana saat itu pada tahun 1453 Kekaisaran Turki Utsmani di bawah pimpinan oleh Sultan Muhammad II berhasil mengalahkan kerajaan Kekaisaran Romawi. Dikuasainya Konstantinopel oleh kerajaan Turki Utsmani ini mendorong para pedagang Eropa untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan di Laut Tengah, mencari sumber rempah-rempah, sehingga akhirnya mereka pun bisa sampai masuk ke wilayah kepulauan Republik Indonesia kita ini. Nah, pada penjelasan berikutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah penjelasan, sebuah video. Anak-anak perhatikan dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar. Silahkan perhatikan video yang akan Bapak Guru tampilkan. Semoga paham dan bisa mengerti tentang semua penjelasan dalam video tersebut. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa,
Ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera yang luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Selanjutnya